Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman siar sekolah, kembali lagi dengan Ana Malika. Saat ini Ana berada di Sekolah Islam Terpadu Al-Mutmainah, di mana sekarang sedang berlangsung kajian keislaman dengan tema keutamaan puasa dan peran guru dalam Islam. Kajian ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjalankan ibadah puasa dengan penuh kesadaran, serta bagaimana Islam memuliakan guru sebagai sosok yang membawa ilmu dan peradaban. Mari kita simak pembahasannya lebih lanjut. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para mantu ustaz-ustaz, saya buka dengan paten dulu. Belum. Sabar. Terbanglah tinggi si burung bala, terbangnya jauh sampai ke padang. Siapa yang tak jawab salam, saya doakan sandalnya hilang. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarana an ma'asiyatihi. Ashhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyatihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh i'tarafan bi nubuwwatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin li irsyadil ibadi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ila sabilir rasyadi. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ketua Yayasan Makmur Al-Mutmainnah, dan juga yang terhormat segenap kepala sekolah, baik itu TK IT Al-Mutmainnah, SD IT Al-Mutmainnah, dan juga SMP IT Al-Mutmainnah, beserta para wakasis, wakakur, serta segenap para asatidz, ustaz dan ustadzah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya melihat ustaz-ustazah pada siang hari ini nampaknya muda-muda semua, Ustaz, ya. Nampaknya masih banyak yang belum nikah memang. Yang baru lamaran Ustaz Zuhdi. Lamaran dia. Calonnya di sini juga, Ustaz. Enggak. Alhamdulillah, kalau dengan apa yang disampaikan Ustaz tadi, perkenalan lebih jauh sebelum kita masuk ke inti, Ustaz. Dibandingkan dengan yayasan kami, namanya Yayasan Jambi Quran School. Mungkin para asatidz sudah ada yang tahu juga, karena kebetulan SD Quran An-Najihah masih menginduk ke SD IT Al-Mutmainnah. Itu kepalanya Bu Diana. Saya diamanahkan di SMP-nya Bu, dan juga di yayasan diberikan amanah sebagai pengawas yayasan bersama Dr. Haji Amran Nasution MA. Jadi alhamdulillah yayasan kita juga tak kalah saing dengan Al-Mutmainnah. Bedanya lebih jauh sukses Al-Mutmainnah, Ustaz. Karena tadi saya masuk ke belakang gedungnya, alhamdulillah, namanya Rupai Nurul Ilmi nampaknya nih. Megah 3 lantai. Kalau kami Bu, yayasan masih di ruko, PK 3 cabang.
masih di ruko, ada yang di Teho, ada yang di Arizona, ada yang di Kasangkuda, kemudian SD-nya ada, SMP-nya ada, masih sewa semua, masih butuh perizinan karena belum ada tanah yayasan. Karena yayasan kami dibilang miskin tidak cukup, tapi beli tanah belum. Mudah-mudahan nanti Allah cukupkan untuk beli tanah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu, segala para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih Allah memberikan kita nikmat sehat, begitu juga nikmat sempat, terlebih nikmat umur yang panjang masih Allah memberikan kita hadir di majelis yang dimulia ini. Kalau kita mengkaji di dalam kitab Ihya Ulumuddin para ustaznya, bahwa karya Al-Imam Al-Ghazali, kita patut berbahagia pada siang hari ini. Kenapa kita harus berbahagia? Karena duduknya saja kita, malaikat telah menyaksikan kita. Nazalat alaihimul malaikah. Malaikat akan turun pada siang hari ini menyaksikan para ustazah semua. Lalu kemudian malaikat akan berdoa, dua doa malaikat pada siang hari ini kepada kita. Yang mana doa itu? Yang pertama, ya Allah, para ustaz dan ustazah al-mutmainnah, maka siapa yang hadir di majelis yang ini, ampuni segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Tapi Bu, yang diampuni itu dosanya bukan dosa besar. Yang diampuni itu dosanya, misal contoh, ustaz tuh datang 7.15, ditulisnya absennya 7.00. Nah, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya masuk kelas 8.00, banyak cakap di kantor. Ternyata masuk lagi 8.15. Dosa yang seperti itu Allah ampunkan berkah majelis ilmu. Senang enggak Ustaz? Senang Ustaz ya? Alhamdulillah kita senang. Lalu kemudian berdoa lagi malaikat, ya Allah, siapa yang duduk, yang hadir di majelis yang ini, di musalla al-mutmainnah, maka duduknya mereka berikanlah pahala seperti mereka sholat 100.000 rakaat. Nah, Ibu pernah Ibu sholat 100.000 rakaat? Pernah Bu? Para ustazah pernah? Ustaz, apalagi dah? Kalau saya, insya Allah belum juga. Belum juga. Kita tidak pernah sholat 100.000 rakaat sekaligus, tetapi barokah majelis ilmu siang hari ini para ustaz, alhamdulillah pahalanya sama seperti dengan sholat 100.000 rakaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf Ustaz, echonya bisa dah dikecilin, ngikut suaranya. Echo 1 2 1 2 1 2. Itu dia. Para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita berada di bulan Ramadan. Lalu kemudian bulan Ramadan sudah berada kita di hari yang ke-18. Nanti malam sudah 19. Berarti tak terasa kita sudah menuju 10 malam terakhir. Kalau sudah 10 malam terakhir, tak terasa ibu-ibu udah sibuk bikin kue di rumah. Para ustazah udah sibuk pergi ke mall beli baju, kan? Sudah sibuk untuk packing pakaian semua balik kampung. Sudah lupa lagi kita masjid. Kebiasaannya orang, tapi kebiasaan para ustaz ustazah semua di Al-Mutmainnah rajin sampai ke malam 30. Amin ya rabbal alamin. Makanya kalau kita membaca surah Al-Baqarah ayat 182,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kamu melaksanakan ibadah siyam, puasa Ramadan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah wajibkan kepada umat yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, tujuannya agar kita mendapatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira para ustaz-ustazah, kalau saya bertanya, kira-kira kalau kita sekarang ini sudah pantas tidak mendapatkan pendidikan takwa? Ustaz, sudah sampai? Kira-kira sudah dapat pendidikan takwa atau tidak? Hampir, Masya Allah. Kalau kira-kira 100%, kalau sudah hampir berarti sudah dapat nilai 80 nih. Alhamdulillah. Kalau ustazah-ustazah, kira-kira sudah hampir kita mendapatkan pendidikan takwa. Kalau kita ditanya tentu nggak bisa kita jawab. Kita jawab iya, kita yang mengaku, belum tentu diakui oleh Allah. Kalau kita jawab tidak, kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan takwa kepada Allah. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra wal Mi'raj, lalu kemudian ayat yang pertama, subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, abdihi dalam kitab As-Sawi, tafsir As-Sawi, begitu juga tafsir Ibnu Katsir, para ustaznya, bahwa abdihi di situ menandakan dua hal. Ternyata dua sifat dikatakan hambanya Allah. Para ustaz, para ustazah semua, ada dua kategori yang dijadikan atau yang mendapatkan bahasa sebagai abdihi, hambanya Allah. Yang pertama, dia punya jasad dan roh. Selama kita punya jasad dan roh, maka itu kita hambanya Allah. Menandakan Nabi Muhammad waktu Isra wal Mi'raj berarti berangkat dengan jasad dan roh secara ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Lalu kemudian kategori kedua dikatakan hambanya Allah ketika Allahnya yang menyampaikan hambanya, bahasa hambanya. Kalau kita selama ini para ustaz, para ustazah hanya mengatakan aku ini hamba Allah, belum tentu kita ini hamba Allah. Karena banyak orang yang mengatakan aku hamba Allah, tetapi ternyata dia hamba dunia, sibuk mencari kenikmatan dunia. Yang ibu-ibu sibuk ngumpulin emasnya, kalau sudah lebaran semua jari ada emasnya. Tapi bukan di sini. Kalau di sini solehah semua. Ibu-ibu di luar sana banyak kayak gitu, Bu. Banyak kayak gitu. Kalau sudah lebaran semua jari, semua emasnya ada. Jadi bentar-bentar ada yang gatal di mukanya, nampak dia, biar nampak warna emas tuh kan. Lalu kemudian bagaimana cara ataupun apa ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka para ustaz, ustazah, ini ada saya bawakan kitabnya Nasaihul Ibad. Ini karya Asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, lalu kemudian disyarah lagi oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, yang mana kita kenal Imam Nawawi Al-Bantani orang Banten yang pernah jadi imam besar di Makkahul Mukarramah, lalu kemudian jadi mufti di Universitas Al-Azhar Kairo. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat pada tahun 1449 Masehi atau 882 Hijriah. Kalau Syekh Imam An-Nawawi itu wafat pada tahun 1897 Masehi atau lebih kurang 1314 Hijriah. Jadi kita pakai kitab ini, bahwa di dalam babul khumasi, bab yang kelima, tepatnya pada wal maqalatus sadisah, makalah yang keenam. Bahasanya dipakai makalah, wal maqalah. Wal maqalatus sadisatu, dan makalah yang keenam, an Utsman radhiyallahu anhu,
dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, khamsuhunna alamatul muttaqin. Kata sahabat Utsman radhiyallahu anhu, ada 5 tanda yang menjadi seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ustaz semua, tadi kita sampaikan ayat bahwa selama 30 hari penuh insyaallah bulan ini kita melaksanakan ibadah puasa. Tujuannya cuma satu. Kata Allah ujung ayatnya, la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa kepada Allah. Maka bagaimana cara kita mendapatkan predikat takwa? Maka sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyampaikan ada 5 tanda bagi orang yang mendapatkan predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takwa dari segi persepsi Al-Qur'an banyak definisinya Ustaz. Dari segi hadis banyak definisinya. Tetapi secara fikih yang kita kenal, al-imtithalu awamirillah wa jatinabu nawahihi, bahwa kita melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dari takwa. Kalau kita sudah mampu melaksanakan segala apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mendapatkan predikat takwa kepada Allah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian apa 5 tanda ciri orang bertakwa? Sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Yang pertama, awwaluha alla yujalisa illa may yuslihud dina ma'ahu, bahwa dia tidak akan duduk, alla yujalisa, bahwa kita manusia tidak akan duduk, illa may yuslihud din, kecuali dengan seseorang yang bisa menambahkan kebaikan. Bahwa dia tidak akan bergauli seseorang manusia kecuali yang dia pergauli, yang dia ajak berkawan, yang dia ajak bersahabat, yang mendatangkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tsaniha, dan yang kedua, khas atau ciri yang disampaikan oleh sahabat Utsman yang mendapatkan tanda-tanda predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, idza asabahu syai'un 'azimun, apabila dia mendapatkan sesuatu yang besar dari dunia. Misalnya dapat THR, tiba-tiba Bu Yayasan ngasih 2 kali gaji bulanan gitu kan. Amin. Sudah cair Ustaz? Belum? Insya Allah nanti itu. Paling tidak dapat minuman kaleng. Amin. Idza asabahu syai'un 'azimun, apabila dia mendapatkan sesuatu nikmat yang besar berupa dunia, yarahu wabalan, dia melihat itu sebagai ujian cobaan. Dan ini rasa-rasanya agak payah kita nih. Ustaznya kalau ada duit 100 juta, kira-kira itu kita anggap sebagai nikmat atau sebagai cobaan? Hah? Sebagai nikmat atau sebagai cobaan? Ustaz tiba-tiba dapat duit 100 juta, kira-kira nikmat atau cobaan? Kalau kita, kira-kira kita semacam nih yang bukan Syekh Imam Nawawi, rasa-rasanya nikmat dah. Rasa-rasanya nikmat. Dapat durian runtuh kata orang Jambi. Belum pernah kita dapat duit 100 juta, tiba-tiba dapat duit 100 juta. Maka khas tanda orang yang bertakwa versi Utsman bin Affan, apabila dia mendapatkan kenikmatan dunia yang besar, baik itu jabatan, baik itu harta,
baik itu kemudian semacam yang ingin dipuji oleh manusia, maka dia menganggap itu sebagai wabalan, sebagai ujian cobaan. Contoh, ibu yayasan berarti tanggung jawabnya kan besar tuh, besar tuh. Menanggung jawab TK-nya, SD-nya, SMP-nya, lalu kemudian majelis gurunya dan lain sebagainya. Kalau dia hanya sebatas kepala sekolah SMP, dia hanya bertanggung jawab majelis guru SMP dan anak didik SMP. Semakin tinggi, semakin besar nikmat dunia yang Allah berikan kepadanya, maka semakin besar cobaan yang Allah berikan. Semakin besar pertanggungjawaban nanti yang Allah minta ketika terjadi al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah apa itu Ustazah? Biasanya kalau sudah lapar agak blank tuh kan? Agak blank. Lalu kemudian yang ketiga wathalithuha, dan yang ketiga idza asabahu syai'un qalil, apabila dia mendapatkan sesuatu yang sedikit dari persi agama, minad din, dari sisi agama, i'tamma dzalik, maka dia akan benar-benar memanfaatkan yang sedikit itu. Contoh ini, kalau kita ada kesempatan untuk menambah ilmu, kata yayasan kita buat pengajian, karena bulan Ramadan ini kita akan mendengarkan kajian, walaupun sekali seminggu misal, ataupun ada liqa pertemuan majelis guru sekali sebulan, ada semacam rapat sekali sebulan. Biasanya kalau yayasan ini ada pertemuan guru, majelis guru sekali sebulan, didatangkan pemateri atau seluruh guru itu digilirkan pematerinya. Sebagai tahsinnya ada, cara menghadapi anak di kelas ada, lalu kemudian cara berkomunikasi antara guru dengan orang tua, bagaimana cara memberikan materi kepada anak, menyampaikan hasil progres belajar anak kepada orang tua. Itu biasanya ada pertemuan. Saya yakin Al-Mutmainnah pasti itu. Karena semangat nampaknya nih ustaz-ustazahnya. Ketika Allah memberikan dia, atau idza asabahu qalilun, apabila dia mendapatkan waktu sedikit di dalam sisi beragama, i'tamma dzalik, dia akan memanfaatkan yang itu. Dia akan memanfaatkan waktu yang sedikit. Makanya kalau ustazah tiba-tiba nih, ustazah ini kebiasaan bukber kan, buku bersama, entah di Megacuan lah sebelah ini kan, atau di mana lah. Tiba-tiba dari 10 kawan tuh, ustazah, kalau saya bertanya, dari 10 kawan, 1 orang katanya kita taraweh malam nih, 9 orang gak usah lah kita taraweh, kita jalan-jalan be. Kira-kira yang mana yang menang tuh? Nah, jalan-jalan tuh kan, jalan-jalan. Tapi kalau 9 orang ngajak taraweh, 1 orang ngajak ke mall, yang ngajak ke mall tuh pasti ngikut taraweh dia. Makanya contoh kita pertemuan saya ini, waktu nggak banyak, waktu hanya sedikit, lebih kurang 1 jam. Ada beberapa ilmu yang bisa kita dapat, mungkin tak bisa kita amalkan, tetapi ada penambahan ilmu pengetahuan kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan berkah. Karena yang dicari ini dalam hidup adalah berkah. Bahwa kita masuk surga, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amal ibadah. Walaupun ustazah tiap hari, tiap ngajar duha enggak tinggal. Kenapa enggak tinggal duhanya ustazah? Cuman malu lah anak-anak beduha saya ida katanya. Tiba libur sekolah pernah duha ida katanya kan. Enggak apa-apa, terpaksa pun kita untuk beribadah tidak masalah. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kadang seseorang manusia itu dia harus ada motivasi untuk dipaksa dulu beribadah untuk mendapatkan ketekunan atau keistiqomahan.
Maka para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita enggak banyak waktunya, sedikit 1 jam, tetapi kita ambil manfaat ini. Kita mendapatkan berkah. Apa itu ustazah yang dikatakan berkah? Selama ini kita asal ketemu dengan kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita doakan dia mendapatkan berkah. Lalu kemudian Ustaz Zuhdi mau menikah, kita doakan pula barakallahu lakuma wa baraka alaikum wa jama'a bainakuma bi khair. Berkah. Lalu kemudian ada anak ustazahnya yang lahir, kita doakan lagi barakallahu laka fil mawhub, semoga Allah memberkahi buah hatimu. Semua kita selalu menyatakan berkah. Lalu kemudian apa itu berkah? Berkah itu ustazah dikatakan oleh Imam An-Nawawi ziyadatul khair, bertambah baik. Kalau kita semakin baik, berarti berkah itu sudah berada dalam kita. Kalau kita semakin baik, insya Allah berarti rahmat, berkah dan ridho Allah sedang berada bersama kita. Kalau sudah berkah bersama kita, insya Allah. Itulah yang dikatakan dalam surah At-Talaq ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian warabi'uha, dan yang keempat khas orang bertakwa versi sahabat Utsman radhiyallahu an, la yamla batnahu minal halali khaufan min ayyukhalitahu haram, bahwa dia tidak akan memenuhi perutnya walaupun halal. Maksudnya apa tuh? Bahwa dia tidak akan memenuhi perutnya walaupun halal, berarti tidak boleh terlalu kekenyang. Apalagi Ramadan, semuanya kita nak beli dah. Kalau udah nak menjelang buka, keluarkan motor, semua beli, buburnya beli, kolaknya beli, gorengannya beli, kuenya beli, bahkan gepreknya dibeli lagi. Tiba buka, air putih masuk. Nah, yang dapat selera cuma nasi. Setelah nasi masuk, hilang kalau-kalonya. Banyak masuk kulkas Ustaz ya. Itu pun kalau bisa masih termakan lepas taraweh. Biasanya lepas taraweh ada lagi, selera makan tuh udah ada lagi. Banyak mubazir lah lagi, banyak mubazir. Yang keempat, dia tidak memenuhi perutnya walaupun halal, khaufan min ayyukhalitahu haramun, karena dia merasa takut bercampur haram. Karena kata Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani Ustaz, sesuatu yang kita makan sifatnya halal. Contoh ustazah suka misal lauk tempoyak. Kalau sudah lauknya tempoyak sampai 2 piring, karena masih saking enaknya itu tempoyak, ibu paksa, ustazah paksa, pokoknya sampai habis ikan patin di tempoyak itu kan, sampai habis. Gak tahu lagi dia, gak tahu lagi. Yang seperti itu kata Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, ayyukhalitahu haramun, bisa jadi yang halal itu akan jadi haram kalau kita memaksakan perut kita untuk kenyang. Itu ciri khas bertakwa versi sahabat Utsman bin Affan. Anehnya kita di luar puasa banyak makan. Kalau kata Rasulullah kan sunnahnya makannya sedikit. Kalau kita dikit-dikit makan. Rasulullah tidurnya sedikit, kita dikit-dikit. Itu dia. Beda tipis, beda bahasa saja kan, beda gaya bahasa saja. Makanya versi Utsman bin Affan, ciri orang yang bertakwa sebenarnya tidak berat apa yang disampaikan dari 4 atau 5 tanda ciri orang yang bertakwa.
Kalau kita konsepnya, kalau kita sudah kenyang, sudah merasa sudah cukup untuk perut kita, Ustadz Ustazah, maka silahkan berhenti. Makanya tidak boleh kita ngambil nasi itu, Ustadz Ustazah, nggak boleh kita ngambil nasi, pokoknya penuh itu piring. Masalah habis atau tidak, mubazir atau tidak, itu urusan belakangan katanya. Tidak boleh. Kita harus tahu porsi kita. Kita harus tahu porsi kita. Kalau biasanya di luar puasa habis satu piring agak-agak penuh, tiba di dalam puasa setengah piring cuma. Setengah piring itu lah. Kalau mau nambah baru ditambah. Itu sunnahnya. Itu sunnahnya. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya perbuatan yang berlebih-lebihan adalah saudaranya setan. Lalu kemudian wa khamisuha, dan ciri khas bertakwa versi Utsman radhiyallahu an yang kelima, yaron nas kullahum qad najau, selalu melihat orang lain adalah orang yang selamat dan beruntung. Selalu kita menjas orang lain, orang yang sukses, beruntung, berhasil. Ini yang agak sulit kita. Ini yang agak sulit. Kebanyakan kita, persepsi kita, bahkan antara kita guru dengan ke murid, itu kadang kita terlalu pandai menjas, menuduh anak didik kita. Terlalu lancang mulut kita ini. Karena saya juga seorang pendidik, para ustadz saja. Pendidiknya bukan hanya sekedar anak SD SMP. Umur 85 tahun ada juga murid saya. Mulai dari Iqra sampai khatam Quran sampai sekarang. Kalau khusus puasa mereka libur. Sudah 2 kali khatam. Umur 85 tahun belajar ngaji Ustaz. Alhamdulillah. Dan kita juga sebagai ustadz-ustadznya, sebagai tenaga pendidik, jangan terlalu banyak menjas anak. Justru dengan keterbelakangan atau mungkin kekurangan anak didik kita, maka jadikanlah itu yang jadi pelipur lara kita, yang jadi menyenangkan hati kita, untuk kita membuat motivasi kepada anak didik. Makanya kalau ada anak didik, ustadz, ustazah, nengok kalau sudah istirahat, pokoknya dia menyendiri orangnya, itu cepat-cepatlah, cepat-cepat dirangkul, jangan sampai dibiarkan. Kalau kita biarkan, gawat, IQ-nya akan lemah, EQ-nya akan lemah, ST-nya akan lemah. Kalau sudah lemah 3 IQ itu, EQ, IQ dan ST-nya, bisa jadi nanti payah untuk mendapatkan pembelajaran. Yaron nas kullahum qad najau, bahwa kita disuruh, atau kalau sudah mampu kita melihat manusia yang lain, kawan-kawan kita, sahabat kita, ustadz dengan kawan-kawan yang lain sudah melihat manusia yang lain adalah orang yang beruntung, berhasil, maka kita akan sudah mendapatkan pendidikan takwa. Jangan banyak-banyak menjas. Tengok tuh ustazah tuh, dia masuk ke al-mutmainnah itu nggak ada skillnya tuh. Itu dia masuk karena ordal bae itu orang dalam. Kalau nggak punya orang dalam nggak masuk dah dia tuh. Nggak boleh ngomong kayak gitu, nggak boleh. Tengok guru tuh, nggak ada skillnya dalam mengajar, nggak boleh kayak gitu. Karena mahfuzat di pesantren itu menyampaikan, la tahtaqir man dunaka. Jangan merasa anggap layas kepada seseorang, menganggap remeh. Falikulli syai'in lahu maziyah. Karena setiap manusia ada kelebihannya. Setiap kita manusia ada kekurangan dan kelebihan. Jadikan kekurangan itu sebagai motivasi kita untuk belajar, dan kelebihan itu jadikan sebagai cara kita untuk mendapatkan manfaat kepada manusia lain. Sebaliknya, lanjutannya, wa yara nafsahu qad halaka, sementara dia melihat dirinya adalah orang yang celaka. Jangan banyak-banyak muji dewek, muji diri sendiri. Saya ini sudah wakasi, sudah wakakur, kepercayaan yayasan saya ini. Kalian ini di bawah saya semua nih. Kalau kata saya ida juga. Tidak boleh. Mentang-mentang Ustaz Zuhdi di sini suaranya yang paling merdu karena kori.
Pokoknya asal ada cara pasti kalian butuh saya katanya. Tidak boleh. Tidak boleh kayak gitu. Meninggi tidak boleh. Karena kalau sudah meninggi di situlah datang takabur. Ingat Ustazah bahwa Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena meremehkan apa yang disampaikan oleh Allah. Tetapi tak boleh kita menyalahkan Nabi Adam, karena memang puturan iradat Allah menetapkan takdir Allah Nabi Adam itu akan makan mendekati buah khuldi itu. Kalau nggak kayak gitu nggak lahir gitu ke dunia, nggak ada kehidupan di dunia. Itu bagian dari sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling kita benci, yang paling kita disuruh untuk dijauhi, iblis dan bala tentaranya, setan, kuntilanak, pocong, apa yang botak itu apa tuh? Tuyul dan lain sebagainya kan? Bahwa mereka itu adalah tamatan surga, mereka adalah pintar. Nggak akan mungkin mereka nggak pintar, nggak takwa di awalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sementara mereka dikeluarkan qala fakhruj minha fa innaka rajim. Kata Allah, keluarlah kalian karena kalian termasuk orang yang durhaka. Kenapa? Apa sebabnya? Karena mereka aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Mereka enggan untuk sujud kepada Nabi Adam, dan mereka enggan, dan rasa enggan itulah yang jadi takabur sombong. Pada kesimpulannya, para asatidz semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tujuan kita semua melaksanakan ibadah siang, lalu kemudian kita malamnya melaksanakan ibadah qiyam, supaya kita mendapatkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah kita dapat takwa, insya Allah kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Berkumpul kita siang hari ini, insya Allah berkumpul juga nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ulangi bahwa 5 tanda orang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, seseorang itu duduk kecuali dia duduk bersama sahabatnya yang menjaga dia dari segala perbuatan yang mendatangkan dosa. Yang kedua, seseorang apabila Allah memberikan dia nikmat yang besar berbentuk dunia, dia anggap itu sebagai cobaan, sebagai ujian agar dia tidak sombong. Yang ketiga, ketika Allah memberikan dia berupa nikmat yang kecil atau kesempatan yang kecil, sedikit waktu untuk dekat dalam beragama, dia manfaatkan sebaik mungkin. Dan yang keempat, bahwa dia makan, dia tahan perutnya sehingga dia berhenti sebelum kenyang, karena kalau terlalu kenyangan maka itu jatuhnya haram. Dan yang terakhir, bahwa dia melihat manusia semuanya adalah orang yang berguna, berhasil, tidak orang yang menjatuhkan sesama. Terima kasih saya ucapkan kepada para ustadz dan ustazah. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semoga kajian ini dapat menambah wawasan dan meningkatkan semangat kita dalam menjalankan ibadah puasa serta menjunjung tinggi adab kepada guru. Ana Malika melaporkan dari Sekolah Islam Terpadu Al-Mutmainah untuk Syiar Sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.